وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Adakah nasihat untuk pasangan yang baru menikah agar bisa menjadi ladang pahala untuk keduanya? Iya, nasihat terbaik adalah nasihat yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada setiap orang yang menikah. Kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khairon. Nasihatkanlah, pergaulilah perempuan itu dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Fa innahunna khuliqana min dila'in. Karena sungguh mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk yang bengkok. Kata Nabi SAW, indahatta tukimuhu kasarta. Kalau kamu langsung pergi meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Tapi kalau antum membiarkan dia tanpa ada nasihat, maka dia akan tetap bengkok. Dia akan tetap bengkok. Makanya nasihati dengan baik. Jangan langsung pengennya langsung lurus. Tadinya dapat istri ya, belum kenal ngaji. Nggak pakai jilbab. Langsung pokoknya kamu harus pakai cadar. Kalau tidak, selesai masalah. Ini jangan. Ini dia masih bengkok. Jangan langsung dia kasih lurus. Butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan dia nasihat. Pelan-pelan dia nasihat. Itu juga yang dikatakan oleh Nabi SAW. Tapi tidak boleh dibiarkan. Oh biarlah, kan dia masih awam. Dia kan belum tahu. Tidak boleh dibiarkan. Kalau kita biarkan, maka ini dapat ancaman dari Nabi SAW juga. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man istar'ahu ra'iyatan walam yuhithu binasihatin lam yurih ra'ihatal jannah. Siapa yang diberikan satu tanggung jawab kepemimpinan, tapi dia tidak menjalankannya dengan nasihat, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ini bahaya juga kalau suami dia biarkan istrinya terserah dia. Tidak boleh. Tidak boleh kita langsung luruskan, tapi tidak boleh kita biarkan dia bengkok. Tidak boleh kita biarkan dia bengkok. Tetap dinasehati. Terus kalau ada kebengkokannya, dari sisi akhlaknya, jangan kita benci dia karena itu. Itu karena hidayah belum datang. Kita tetap bersabar. Kata Nabi SAW, ini yang terakhir, untuk pasangan yang baru, demikian pula yang lama. Karena hidup itu, antum perlu tahu, tidak selamanya siang. Ada malamnya. Artinya, ada susahnya. Tidak selamanya kita senang. Dia kadang datang syaitan, membuat kita tidak suka kepada pasangan kita, kepada istri kita. Kepada istri kita. Apa yang harus kita lakukan kalau ada yang kita tidak suka? Kata Nabi SAW, la yafruku mu'minah. In kariha minha kulukon rodiya biha akhor. Janganlah seorang suami membenci istrinya. Kalau dia tidak suka dari akhlaknya, ada mungkin tutur katanya atau perbuatannya yang tidak disukai, maka ada yang diridhoi dari yang lain, istrinya itu. Dari istrinya itu. Pasti begitu. Anggaplah kita tidak suka, dia belum ikut kajian. Tapi Masya Allah, kita pulang kerja, makanan sudah siap. Ya, kita ajak ke tempat tidur, dia sudah siap. Itu kan semua kebaikan namanya. Itu adalah semua kebaikan namanya. Makanya tidak boleh kita membencinya gara-gara ada satu hal yang muncul dari dia kita tidak sukai. Kecuali pelanggarannya sudah besar, dia selingkuh, wah ini selesai masalah. Ini ya. Kalau dia selingkuh, cerai. Tidak boleh tidak. Iya, tidak boleh tidak. Ini wallahualam. Tapi selama dia masih baik, masih sholat, ya, cuman mungkin belum pakai cadar saja seperti yang lain, atau seperti istri, ikhwan yang lain, jangan terlalu bilang, wah,
enaknya ya yang punya istri cadar. Saya belum. Iya, kayaknya perlu ganti nih. Iya. Dengan cadar. Belum tentu kalau kita dapat yang cadar sebaik yang kita punya sekarang. Sebaik yang kita punya sekarang. Hanya saja belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami nasihatkan untuk tetap bersabar, ya, menjalani kehidupan dan jalani dengan nasihat. Jalani dengan nasihat. Walhalam. Ustaz. Tadi nasihat-nasihat untuk yang baru menikah, Ustaz. Kalau nasihat yang baru mau menikah, apa itu, Ustaz? Nasihat yang baru mau menikah. Seperti antum ya? Sudah mau? Ada orang. Oh, ada orang ya. Kalau antum belum mau? Oh, belum ya? Aduh, saya kira sudah mau. Belum, Ustaz. Baiklah. Nasihat untuk yang mau menikah tentunya, Masya Allah. Menikah itu adalah ibadah. Menikah itu adalah ibadah. Kita tidak boleh melakukan karena malu sama teman. Weh, teman saya sudah menikah semua. Saya belum. Tidak boleh karena itu. Tapi kita memang menikah karena ingin menjaga kehormatan kita. Supaya tidak jatuh dalam perzinahan. Bukan hanya sekedar untuk berbangga-bangga. Atau supaya kalau saya pergi taklim ke masjid, saya kasih kode temanku. Hei, lihat ya, ada boncengan. Iya, tidak boleh. Itu namanya kesombongan. Terus juga masuk dalam mengejek orang lain. Seorang mukmin itu tidak ada kesombongan dalam masalah itu, tidak boleh. Iya. Terus juga tidak boleh mengejek orang gara-gara kita sudah punya. Nah, itu namanya kasihan. Para ulama saja menjelaskan kalau kita lagi makan, tidak boleh foto status makanan yang kita makan. Karena kasihan sama yang tidak bisa makan itu yang lihat status kita. Masya Allah, kasihan, hanya air ludahnya saja dia telan gara-gara status kita. Gara-gara status kita. Itu iya saja makanan ini. Apalagi hal yang seperti itu, Masya Allah. Iya, kita kasihan teman kita. Jadi kita nasihatkan, nikah itu ibadah. Memang kita niatkan karena Allah ingin menjaga apa? Kehormatan kita. Kehormatan kita. Terus kita menikah itu, ya kalau kita mampu. Jangan dipaksakan. Karena Nabi SAW katakan, man istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang mampu di antara kalian menikah? Artinya kalau tidak mampu, jangan dulu. Jangan dulu. Karena tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh dipaksakan. Kalau kita mampu untuk menikah, baru menikah. Baru kita menikah. Karena menikah itu bukan masalah coba-coba. Menikah itu bukan coba-coba. Ini bukan makanan ini. Ini kita halalkan yang haram. Kalau makanan memang halal. Cuma kita mau coba. Ini pernikahan kita mau halalkan yang haram. Tidak boleh karena hanya coba-coba. Memang kita menikah, kita mampu untuk menikah. Mampu bertanggung jawab. Ya, saat akad dan setelah menikah. Dan setelah menikah. Kemudian yang terakhir, ya, untuk orang yang mau menikah, perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Tunkahul mar'ah bi'arba. Li'arba. Seorang perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Limaliha, wa jamaliha, wa hasabiha, wa lidiniha. Perempuan itu dinikahi karena dia punya harta. Perempuan itu dinikahi karena dia punya harta. Itu yang pertama. Yang kedua, karena jamal, kecantikannya. Yang ketiga, karena keturunannya. Kemudian yang keempat, karena agamanya. Itu perempuan dinikahi. Kata Nabi SAW, apa yang harus kita pilih? Ya, adalah beliau jelaskan, beliau anjurkan. Kalau untuk menikah, pilihlah yang punya agama. Kata beliau, fatfar bidatiddin. Pilih yang beragama. Pilih yang beragama. Kalau beragama terus kaya, cantik, punya keturunan Andi Karai, ya alhamdulillah.
Sikat. Sikat katanya ayat ya. Masya Allah, bukan kata saya. Iya. Alhamdulillah. Tapi kita harus mementingkan yang apa? Punya agama. Fatfar bidatid din taribat yadak. Pilih yang beragama, maka kamu akan beruntung. Pilih yang agama, maka kamu akan beruntung. Itu wallahu a'lamu. Jangan lupa subscribe, like, dan share.